Iya, pemirsa masih di ruang demokrasi, pemirsa sektor kesehatan ini juga menjadi pembahasan yang menarik dalam debat Cawapres pada tanggal 17 kemarin. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana cuplikannya pada saat itu. Masalah mendasar dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah ketimpangan antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah. Apa kebijakan dan strategi yang akan Bapak-Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal? Sesuai dengan prinsip kami untuk terus melakukan maximize utility, memaksimalkan manfaat atau ta'zim, memperbesar, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga menziyadah, menambah manafi' masalih, maka kami akan terus meningkatkan pelayanannya dengan memberikan yaitu pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik, dokter yang siap dan melakukan redistribusi tenaga medis, dan juga penyediaan obat yang cukup agar masyarakat tidak kekurangan obat. Dengan demikian kita akan terus meningkatkan pelayanan ke depan. JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuaria-aktuaria terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan, karena untuk layanan kesehatan prima negara tidak boleh absen. BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo Sandi karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan. Saya melihat bahwa ini adalah tantangan Indonesia untuk maju membangun manusianya. Kita benahi layanan kesehatan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga medis, dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan. Dengan KIA, yaitu kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh pemerintah Jokowi JK telah diturunkan sampai 7%, dan kami berjanji akan menurunkan dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10%, sehingga sampai pada titik 20% minimal. Karena itu melalui upaya-upaya preventif promotif itu kita harapkan maka jumlah orang yang sakit semakin berkurang. Kami juga yakin gizi anak-anak juga akan lebih baik kalau kita berikan sebuah program yang sinergi antara sistem pendidikan di mana TK dan SD menyediakan susu atau tablet susu dan juga kacang hijau seperti di Jakarta yang kami jalankan, sehingga permasalahan stunting bisa kita turunkan semakin cepat untuk masa depan Indonesia menang. Iya, pemirsa, itu dia tadi program kesehatan yang ditawarkan oleh dua pasangan calon dalam debat Cawapres pada saat 17 Maret 2019 kemarin. Saya konfirmasi, oke, ke Pak Taslim sendiri, untuk paslon 1 sendiri, raport kesehatan begitu ya, masyarakat Indonesia sendiri, Pak Taslim, nilainya baik begitu, cukup baik atau gimana? Iya, secara umum kalau 5 tahun terakhir kelihatan itu ya, paling tidak salah satu yang mendasar itu stunting itu turun 7%. Ya. Dan ada ribuan puskesmas yang sudah dilakukan revitalisasi, karena sebenarnya problem kesehatan kita itu banyak, tapi yang utama itu di perdesaan. Banyak para dokter, ya, banyak misalnya para dokter yang rela menjadi penjual asuransi daripada menjadi dokter di kampung. Nah, ini sekarang mereka didorong. Ada banyak kabupaten memberi insentif yang begitu menarik sehingga dokter-dokter spesialis mau menetap di sana. Ya, saya dari Sumba Barat, dari Sumba Barat Daya, bahkan sekarang mereka kelebihan, bupatinya bilang, sorry, APBD kita tidak cukup untuk itu. Jadi fokus kita sebenarnya di sana. Kalau di kota-kota, rumah sakit besar sudah banyak dan banyak cara mereka mensiasati dengan asuransi. Jadi poin ini memang paling penting karena salah satu prinsip
negara maju itu sehat. Tidak ada negara maju rakyatnya tidak sehat. Oke, saya konfirmasi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, ini raportnya baik begitu ya untuk layanan kesehatan dari Peru. Ini statistik yang mengatakan loh, bukan saya. Statistik ya, BPS loh. Gimana ya? Bukan saya. Ya, saya kira nanti perlu dicek lagi oleh masyarakat datanya ya. Tapi yang jelas Prabowo Sandi menjanjikan 200 hari kerja. Ini baru janji ya, kita udah buat. Oh gitu. Baru janji udah bukti nih gimana? Ya, tidak terbukti. Layanan kesehatan dengan baik, maka Prabowo Sandi komitmen 200 hari kerja masalah BPJS selesai. Kita akan mendatangkan ahli-ahli seperti yang dikatakan Bang Sandi tadi. Karena masalahnya begini, faktanya sekarang banyak orang menjerit, Mas, Pak Taslim. Benar fakta, boleh cek. Banyak rumah sakit dijual kolaps. Oh gitu. Dari 16 triliun defisit, pemerintah belum menuntaskan semuanya. Artinya apa sekarang? Bisa jadi banyak orang meninggal dunia karena layanan yang buruk ini. Karena orang berharap dari pemerintah. Nah, saya ke Pak Taslim. Pak Taslim, ini layanannya masih buruk dikatakan. Jadi loh, kita ini kan ngomong di dengar publik, ini mesti datanya sudah lengkap, mesti akurat. Banyak orang meninggal dunia itu ya meninggalnya berapa, yang mana? Rumah sakit kolaps itu yang mana? Ini kan kita harus bicara by data. Yang saya ingin katakan, data yang tadi muncul itu dari data independen dari Biro Pusat Statistik. Nah, memang negara kita ini sangat luas. Ada puskesmas yang jauh dari perkampungan itu berkilo-kilometer. Bagaimana mensiasati itu? Nah, inilah revitalisasi puskesmas mendekatkan. Dalam rangka itu juga infrastruktur. Infrastruktur itu kan mendekatkan masyarakat dengan pusat-pusat, antaranya pusat-pusat pelayanan. Nah, data BPS ini gimana? Ini kan menjadi acuan, Pak Iqbal. Ya, tapi itu kan pemerintah sendiri mengeluarkan. Jadi jangan sampai begini nanti dibilang oleh diperiksa dokter ini tensinya tinggi. Oh enggak nanti begitu kolaps baru. Pegandaian semua begitu. Karena begini kan kita melihat bahwa sistem kesehatan nasional itu yang terpenting adalah preventif dan kuratif. Bagaimana kita menurunkan angka kesehatan, terus bisa dicek deh Pak. Angka penyakit kronis itu meningkat. Ya mana datanya? Nanti bisa dicek. Ada datanya. Dan pemirsa di segmen ini kita sudah hadir yaitu Direktur Program dari Saiful Mujadi Research and Consulting, Bapak Sirojudin Abbas. Selamat malam Pak Sirojudin Abbas, apa kabar? Pak Sirojudin Abbas, Pak Abbas, ini sangat menarik gitu ya kalau kita melihat debat Cawapres pada tanggal 17 Maret kemarin begitu ya. Tadi ada jualan kartu, kemudian juga banyak program-program termasuk di segmen kali ini kita membahas terkait dengan program kesehatan ditawarkan oleh Pak Sandi dan juga Pak Maruf sendiri begitu. Dari hasil survei SMRC sendiri itu jualan program dari paslon 1 dan 2 begitu ya. Mana sih yang lebih dominan dan lebih memiliki ketertarikan begitu ya untuk pemilih di 2019 ini? Well, kalau debat yang terakhir kemarin Pak Sandi dan Kiai Ma'ruf kita belum punya datanya. Terus terang aja. Tapi kita punya data yang 2 debat sebelumnya, yang pasangan yang pertama lalu yang kedua. Presiden. Debat presiden dan calon presiden. Nah, kalau kita lihat dari situ memang efek terhadap elektoral belum signifikan. Tetapi cukup baik fungsinya untuk memperkuat basis-basis pemilih yang sudah ada. Ada beberapa penyebabnya. Pertama dari sisi topik diskusi mungkin belum cocok dengan harapan atau juga dengan interest dari para pemilih yang masih undecided atau swing voters. Jadi itu salah satu kemungkinannya. Jadi mereka mungkin tidak memperhatikan dengan serius konten perdebatan saat itu. Kalau kita bicara mengenai konten begitu ya, kenapa belum tadi menjadi perhatian khusus begitu ya bagi pemirsa dan juga masyarakat Indonesia begitu? Apakah masih ada yang ditutup-tutupin begitu ya terkait dengan jalannya program atau program yang ditawarkan begitu? Saya kira bukan soal ditutup-tutupi atau dibuka. Tetapi kepentingan individual ini berbeda. Yang ingin dilihat dari masyarakat itu tidak sama. Yang masyarakat ingin dengar dari calon presiden itu berbeda-beda. Sangat spesifik. Saya mungkin care tentang topik apa gitu, yang lain tentang isu apa, tentang kebijakan apa. Yang berkepentingan langsung biasanya orang yang terdampak langsung. Misalnya kalau tadi diskusinya soal kesehatan, itu ya masyarakat yang tidak punya cukup biaya untuk mengakses layanan kesehatan atau orang yang sedang sakit. Kalau menurut Anda sendiri kenapa program yang ditawarkan belum menjadi program yang tadi dikatakan belum menjadi program yang dibutuhkan? Itu dibutuhkan, cuman segmen yang memperhatikannya mungkin tidak terlalu kuat gitu, atau orangnya
sudah mendukung yang jelas gitu loh. Karena itu sebabnya saya mengatakan lebih yang di atas 90% saya kira orang yang menonton debat kemarin itu adalah warga yang sudah punya sikap memilih sudah ada pilihan. Hanya bagian gitu ya. sangat kecil saja yang undecided atau swing voter. Pak Abbas, Pak Taslim dan juga Pak Iqbal, kita break saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Ruang Demokrasi akan kembali tetap bersama kami.